Selamat malam. Nama saya Emerson Bai, NIM 2003030080, kelas C semester 2. Saya akan membahas buku ke-8 teori sosiologi klasik. Yang pertama, fragmen dari Simmers Life and Meaning. George Simmel lahir di Berlin pada tanggal 1 Maret 1858. Ayahnya seorang partner. Dia terkenal pabrik coklat. Meninggal saat George masih kecil. Seorang teman dari keluarga sendiri, penerbit musik internasional, diangkat sebagai walinya. Dia meninggalkan Simmel banyak uang yang menginginkan dia untuk menjalani kehidupan sebagai seorang sarjana. Kehidupan dia menemai Lazarus dan Stendhal. Dari Volkspsychologie sebagai guru terpentingnya, tetapi dia juga belajar dengan Hermann and Sellers atau filsafat, dengan Bastian atau psikologi, dengan Droysen, Siebel, Drexel, Grimm, dan Jordan atau sejarah. Sosialitas sebagai untuk bermain masalah etis dan solusi mereka. Keremahan juga muncul sebagai bentuk bermain dari etika kekuatan dalam masyarakat konkret. Secara khusus, ada dua masalah dalam keremahan yang harus diselesaikan dengan kekuatan ini. Salah satunya adalah fakta bahwa individu harus berfungsi sebagai bagian dari kolektif yang dia hidup, tetapi itu pada gilirannya ia memperoleh nilai dan peningkatannya sendiri dari kolektif ini. Individu dan masyarakat di pandangan kehidupan abad ke-18 dan ke-19. Individu dan masyarakat pada abad ke-18 dan abad ke-19, pandangan sebagai contoh sosiologi filosofis. 1. Kehidupan individu sebagai dasar konflik antara individu dan masyarakat. Masalah masyarakat yang benar-benar praktis adalah hubungan antara kekuatan dan bentuk individu dan kehidupan individu. Pertanyaannya bukan apakah masyarakat hanya ada di individu atau juga di luar mereka. Namun setiap bagian dapat bertabrakan dengan yang lain dan dapat berjuang untuk
kekuasaan atas tindakan individu. Kapasitas ini menempatkan manusia sejauh dia merasa dirinya sebagai makhluk sosial menjadi hubungan yang sering bertentangan dengan mereka, di antara impuls dan kepentingan yang tidak didahului oleh aktor sosialnya. Dengan kata lain, konflik antara masyarakat dan individualisme, individu versus kesempurnaan diri individu sebagai nilai objektif. Namun di sisi lain, pencarian masyarakat adalah egoisme yang melakukan kekerasan terhadap individu untuk kepentingan dan utilitas banyak, dan yang sering membuat spesialisasi individu yang sangat satu sisi dan bahkan atrofi. Akhirnya dorongan individu terhadap kesempurnaan dari sebelum tentu merupakan ekspresi egoisme. Ini mungkin juga merupakan ide objektif yang tujuannya sama sekali tidak berhasil dalam hal kebahagiaan dan persoalan secara abadi di teres, tetapi nilai super abadi yang direalisasikan dalam kepribadian. Sosial versus manusia. Panggung yang dicapai oleh interpretasi yang disajikan tentu melampaui kontras adat antara air dari pandangan dunia utama lain diserahkan oleh egoisme dan ISM seperti yang telah saya tunjukkan, tetapi bahwa interaksi ini tidak dapat menyelesaikan kontras dasar antara individu dan masyarakat, dan kontras terkait yang berkaitan dengan konten yang sama tetapi materialisasi modern dari konsep-konsep sosiologi tertentu. Terima kasih.